badrin ala sa'iril kawakib. Lailatul Badri ala sa'iril Kawakib. kawakib. Wa qala alaihi salatu wassalam, al ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Jadi para anbiya, para rasul tidak mewariskan dinar atau dirham. Kalau dinar berarti dari emas ya. Kalau dirham dari perak. Jadi kalau 10 darahim 1 dinar. 10 darahim 1 dinar. Ya. Sekitar itulah nilainya, 10 darahim 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih paling kecil 4/4 gram. Jadi kalau masyarakat ribut masalah timbangan tadi, rujukannya adalah ahlu Mekah. Orang Mekah karena para pengusaha, saudagar. Kalau ribut masalah timbangan, takaran beras tidak ada gandum, rujukannya adalah ahlul Madinah. Kenapa? Karena ahlul Madinah itu memang profesinya petani. Kalau Mekah saudagar, pedagang. Sampai sekarang ahlul Madinah masih banyaklah kebun-kebun kurma. Itu banyak di Madinah. Cari kurma ajwa, kurma yang lain-lain, kurma sukari, kurma aja, sofawi. Kemudian banyak kurma-kurma yang jenisnya di sana itu sekitar 550 jenis kurma. Tapi yang beredar di pasaran sekitar 55 jenis, yang ramai lah di pasaran. Dan kurma semakin jauh dari laut semakin bagus. Dia nggak mau berdekatan sama pohon kelapa, kurma. Kelapa kan di pinggir laut bagus, kurma enggak. Kurma kalau kena angin laut apa udah nggak bisa. Dia semakin panas, semakin jauh dari laut, nah semakin cocok dia. Ya, tapi tetap harus disiram. Kemudian wa innama warrathul ilm, yang diwariskan adalah ilmu pengetahuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnin. Sifat dengki itu tidak dibolehkan kecuali di 2 titik, di 2 masalah, di 2 hal. Rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimha ana al-laili wan nahar. Allah berikan seseorang ilmu, ya, kemudian dia gunakan siang malam dan setiap saat. Terus seseorang punya sifat dengki, iri, di sini dibolehkan namanya ghibtah. Ghibtah itu ingin seperti orang tadi dan melakukan seperti itu, tapi kenikmatan yang ada pada orang tersebut tidak hilang. Jadi tetap orang tadi ilmunya tetap ada. Dan yang satu lagi adalah Allah berikan seseorang harta dan dia berinfak siang maupun malam. Nah itu iri juga, tapi tetap orang tadi ya tetap memiliki hartanya. Ada satu cerita, ini juga kejadian. Jadi salah satu saudagar kaya, dia kena kanker. Berangkatlah dia ke Amerika. Karena pengobatan di sana saat itu paling bagus lah. Negara-negara Timur Tengah lah. Sampai di Amerika diperiksa, selesailah. Seluruh tubuhnya udah kena kanker semua, udah kemana-mana. Bapak bagusnya pulang. Usia bapak tinggal sebulan. Mendingan pulang dengan keluarga, ya senang-senang atau apalah. Udah nggak perlu lagi di sini. Pulang dia. Sehari, 2 hari, sampai 20 hari di rumah. Tinggal 10 hari. Ada dia keluar pinggir jalan, dia duduk. Ada tempat duduk itu. Dia ngeliat ada seseorang anak muda, ganteng, didekati sama seorang wanita ya seusia juga. Dan dia dengarkan pembicaraannya udah nggak bagus. Jadi yang perempuan tadi rupanya udah punya anak beberapa dan diusir dari tempat kontrakannya. Dia mau jual dirinya lah. Yang penting dia bisa menyelamatkan anak-anaknya. Si anak muda tadi ya dia mau berbuat tapi nggak mau kasih uang juga.
Jadi bahasanya itulah. Selesai ditinggallah si wanita tadi. Si orang tadi yang saudagar kaya tadi, ya usia mungkin udah ada, mungkin hampir 60 ya. Dia katakan, wahai anakku, kan masih anak-anak, mungkin 25, 26, atau 23 lah. Saya dengarlah tadi kamu. Dia katakan, saya mau bantu kamu. Saya minta satu saja. Kamu tidak boleh lagi menjual dirimu. Si perempuan tadi mengatakan, demi Allah, baru kali ini saya mau jual diri saya, kan udah terpaksa. Anak saya udah di jalan sekarang. Oke, saya akan bantu seumur hidup kamu. Saya akan bantu. Tapi kamu siap nggak berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini? Terus si wanita tadi, saya bersumpah demi Allah, dan Allah jadi saksi, saya tidak akan lakukan itu semua. Sudah. Pulang si orang tua tadi, tinggal 10 hari kan. Dia berikan makanan, sewa kontrak untuk 3 tahun. Dia buat wasiat, taruh di berangkasnya. Makanan cukup sudah. Dan wasiat dia untuk setiap bulan, pokoknya cukup lah. Sudah. Lewat 1 bulan masih hidup dia. Terus jalan sampai 20 tahun masih hidup. Subhanallah. Divonis sudah tinggal sebulan, lewat sampai di pagi hari dia ke masjid, sujud sholat di masjid, meninggal waktu dia sujud. Antum tahu, jadi apa ya, sesuatu yang rahasia Allah. Memang sakit penyebab, kadang-kadang nggak sakit juga meninggal seseorang. Tapi keikhlasan niat, ya karena sibuk keluarga tadi, dibuat buka berangkas, wasiat tadi dibaca udah hari ke-7. Ada salah satu anak yang paling besar, siapkan uang, berangkatlah dia. Karena setiap bulan tuh si ayah yang ngatur itu semua. Karena dia masih hidup, ditangani semua. Tapi mereka tahu ada wasiat. Hari ke-7, berangkatlah ke sana, ke tempat alamat tadi. Sampai dia memohon maaf. Si perempuan tadi udah umur hampir 50 tahun dah. 20 tahun. Bukan lagi anak-anak muda, udah 47, 40 berapa dia. Dia bilang, sampai dia menangis, salam untuk ayah kamu. Dia nggak tahu kalau meninggal kan. Terima kasih sudah membantu kami. Tapi saya sudah tidak lagi perlu bantuan ini. Ini pas hari ke-7 anak saya udah terima gaji. Udah dibantu sama anak sekarang. Pas hari ke-7. Jadi 7 hari pas sudah. Jadi dia udah mandiri. Berikan mereka yang membutuhkan. Kami udah cukup sekarang. Jadi ada asrar hidup ini. Rahasia-rahasia nggak tahu. Ya. Walaupun dia begitu, kenyataannya hiya salihah, terpaksa. Nggak boleh nyepelekan orangnya. Dan jangan menganggap orang kalau sudah berbuat dosa seakan-akan selesailah, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika membuat seseorang itu tersenyum, engkau akan tersenyum kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas ikhlas, bukan karena ingin disebutkan namanya, riya, itu hilangkan itu semua. Jadi ilmu yang banyak pun kalau tidak diamalkan, na'udzubillah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Misal si di Matnuz Zubat. Jadi kalau tidak diamalkan dia berbahaya. Tapi yang sedikit dan detik-detik terakhir dia membuat satu keindahan, kenyataannya 20 tahun Allah berikan usianya. Dan contoh-contoh semacam ini banyak sekali cerita-cerita yang kalau kita dengar yang model semacam ini. Masing-masing dengan kelebihan. Olehnya itu al-ghibtah, melihat seseorang berinfak siang malam, iri dia. Ya Allah, berikan aku yang seperti dia juga. Ya. Niatnya aja kalaupun tidak terima uangnya dapat pahala. Perbayanya niat juga. Tapi jangan terus niat ya, nggak beramal juga, jangan. Antum berapa? Udah niat satu ini 100. Jadi kerjanya ngumpulin niat. Nggak bisa juga.
Sama seperti kalau kita jumpa dengan bendahara, jangan senyum aja di depannya. Antum kenapa senyum? Ya ini kan sedekah. Bendahara bilang, ini anak, ini bendahara terima fulus. Ya senyum, insya Allah dapat pahala antum. Tapi berangkas ini nggak ngumpulin senyuman. Berangkas ini tempat taruh uang. Itu, jadi senyum pahala. Ya. Dan niat indah, bagus. Tapi kalau mampu diteruskan dengan amal, itu yang paling indah. Ya mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang punya al-ghibtah. Jadi iri ingin Allah berikan seperti orang-orang yang Allah karuniakan tadi, untuk kita mengikuti seperti mereka tersebut, insyaallah.